Oke, iya kena. Halo, selamat malam teman-teman, kawan-kawan. Unit Yamaha Mio Sporty hanya melakukan servis ringan, dan ini di bagian filter. Ini di bagian karet filternya bisa diperhatikan. Nah, ini ada kotoran ya, dalam arti ya debu yang menempel di bagian karet. Ini lembab, kotornya itu lembab. Nah, ini yang sering saya bilang, jangan sekali-sekali menyemprot cleaner karbu di bagian lubang filter ini. Efeknya itu sangat buruk ketika nanti masuk ke bagian ruang pembakaran. Kenapa itu kotor? Ya disebabkan karena bagian filter ini berlubang atau sobek ya. Nah, makanya bisa diperhatikan ketika filter ini sobek seperti ini, kotoran itu otomatis mudah masuk. Dan efek buruknya juga masuk ke bagian lubang intake seperti ini, kawan-kawanku. Nah, bisa diperhatikan di bagian lubang in manifold atau bagian klep in ini lembab oli, salah satunya ya indikasi seal klep bocor, pasti seal klepnya bocor. Dan kemudian ada kotoran ya, ada kotoran atau lembab kotoran, ini indikasi pasti seal klepnya bocor. Kemudian pasti klepnya juga mengalami kebocoran kompresi. Nah, ini untuk businya, untuk bagian busi saya buka, biasanya itu warnanya hitam. Di bagian busi itu warnanya biasanya hitam. Kenapa hitam? Karena BBM yang masuk ke dalam ruang pembakaran melalui lubang klep in itu kapasitasnya itu banyak, tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena klepnya tadi kan ada kebocoran kompresi pasti, karena kan di bagian lubang in manifold itu ada kotoran masuk dari karburator, dari lubang filter itu. Nah, ini untuk businya saya buka, bisa diperhatikan nanti untuk warna businya. Nah, ini bisa disimak ya, bisa dilihat untuk warna businya di ujung busi atau ujung elektroda. Nah, ini saya zoom, warnanya hitam. Ini menandakan bahwa pembakaran itu terlalu boros, yang disebabkan bisa dari karburator, namun pada umumnya ini disebabkan karena ada kebocoran di bagian klep. Pasti ketika klep in, ini saya pasang dulu ya, ketika klep in itu mengalami kebocoran, otomatis suplai BBM itu juga terlalu banyak, yang menyebabkan pembakaran itu tidak sempurna. Dalam arti ketika terjadinya mixing antara bahan bakar dan udara itu tidak seimbang, kawan-kawan. Jadi ya otomatis busnya warnanya hitam seperti tadi itu. Nah, akibat dari yang pertama ya, filter. Nah, ini filternya saya perlihatkan lagi. Ketika filter ini mengalami sobek atau robek dan berlubang ya di bagian sela-selanya ini, otomatis debu, kotoran, pasir, dan gram-gram debu atau pasir itu pasti masuknya ke bagian venturi, bagian venturi karburator itu melalui karet filter. Nah, jadi ini tidak boleh terlalu sobek, dalam arti ya harus rapet lah. Ini kan sela-selanya kan rapet. Nah, yang ini kan berlubang, otomatis debu dan kotoran itu masuk, terhisap ke bagian karburator, kemudian masuk ke bagian lubang in. Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi nanti ini akan saya bersihkan di bagian filter, dan ini saya tunjukkan untuk bagian. Nah, ini saya perlihatkan di bagian pop filternya ya. Nah, ketika seperti ini kotor, lembab, nah ini debu
juga bercampur dengan pasir ya. Oke, lanjut ke video berikutnya. Kemudian jangan lupa bersihkan juga di bagian bak CVT. Ini juga banyak pasir atau tanah ya, atau debu lah. Nah, ini biasanya disebabkan karena yang pertama mungkin jarang dilakukan perawatan, yang pasti jarang. Video saya skip langsung ke bagian intinya ya. Untuk karburator, nah ini di bagian lubang venturi atau lubang depan di bagian karet filter. Nah, ini ketika kotoran ini masuk atau disemprot menggunakan cleaner karbu atau cleaner injeksi, otomatis masuk ke bagian ruang pembakaran. Walaupun asumsinya dengan harapan kotoran itu keluar dari lubang knalpot, menurut saya pribadi itu kurang tepat. Yang ada malah kotoran ini masuk ke bagian seating klep dan terhimpit antara seating klep dan payung klep gitu. Oke, tinggal saya bersihkan, saya bongkar dulu. Next ya, lanjut ke video berikutnya. Yang penting tahap-tahapannya untuk membersihkan secara telaten dan secara benar ya, seperti ini menurut saya pribadi. Kemudian saran ya, ini hanya saran saja. Ini kan ada o-ring atau karet ya di mangkok karburator ini. Alangkah baiknya jangan dilepas ketika melakukan cuci. Biarkan menempel seperti ini. Biarkan karet o-ringnya ini menempel. Kalau dilepas, takutnya ketika dipasang lagi itu nanti malahan ukurannya tidak presisi, malahan terlalu lebar gitu. Nah, itu bisa menyebabkan nanti bocor. Ini loh karet o-ring ini ya. Ini kan ada karetnya. Nah, ini seal ini atau o-ring ini jangan dilepas. Biarkan saja. Nah, ini biarkan saja seperti ini, tidak usah dilepas. Itu saran saja.
Kalau sudah dibersihkan semua ya tinggal dirakit satu persatu, diteliti jangan sampai ada yang ketinggalan, dan jangan lupa dikencangkan di bagian pilot jet dan main jetnya ini. Benar-benar kencang, jangan sampai kendor atau jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang bisa menyebabkan selek di bagian dratnya ini. Lanjut ke tahap berikutnya. Mohon maaf untuk video mungkin saya skip biar durasinya tidak terlalu lama. Kalau full durasi mungkin 1 jam lebih. Untuk servis di bagian karburator sama filter itu kurang lebih 45 menitan. Kemudian di bagian CVT juga memakan waktu kurang lebih ya setengah jam lah. Oke ya, lanjut saja next ya ke video berikutnya. Yang penting tahapan-tahapannya bisa dimengerti atau bisa dipahami lah. Ketika servis jangan serta-merta hanya semprot cleaner karbu atau cleaner injeksi, baik dari lubang filter maupun dari karbu atau dari throttle body. Ke tahap berikutnya tinggal pemasangan bagian pelampung. Jangan lupa pasang dengan benar. Kemudian di bagian pelampung ini ada baut, dipasang untuk mengait supaya as pelampungnya ini tidak lepas. Setelah itu tinggal pasang bagian mangkok. Ketika memasang bagian mangkok karbu ini, usahakan pemasangan bautnya itu dilakukan secara menyilang. Tujuannya biar tidak melengkung atau melintir ya, menyilang seperti huruf X seperti itu. Kemudian pasang, ini kan kotor, bisa dikompresor atau dibersihkan lah. Nah ini untuk pemasangannya jangan sampai terbalik, dan dilihat juga pernya ini jangan sampai miring. Kalau miring biasanya untuk naik turun skepnya itu terlalu keras, bisa naik nggak bisa turun. Ketika sudah terpasang seperti ini, kemudian dicek apakah untuk skepnya itu bisa naik turun secara elastis. Intinya naik turun atas bawah itu ya naik turun atas bawah. Intinya pergerakan skepnya itu ringan atau elastis ya. Nah ini nanti saya perlihatkan. Nah ini, nah dicoba seperti ini. Nah ini sudah, nah malah macet. Biasanya miring. Ini pernya pasti miring. Nah jadi jangan asal langsung pasang, harus dicek dulu satu persatu. Ini pernya pasti miring. Biasanya kan kalau asal pasang nanti malahan panik kita itu. Nah jadi harus dicek satu persatu dulu fungsinya, dalam arti fungsi skepnya itu bisa naik turun secara sempurna atau elastis gitu. Nah ini sudah saya, nah seharusnya kan seperti ini. Kalau pernya itu udah miring ya, sudah tinggal kencangkan lagi bautnya. Setelah dikencangkan ya jangan lupa dicek lagi, siapa tahu masih trouble seperti itu gitu loh. Intinya ketika kita melakukan perakitan atau pemasangan kembali ya tetap cek seperti ini. Nah ini sudah sesuai dengan prosedurnya, fungsinya. Daripada karbu vakum itu kan harus lentur naik ke atas bawah. Kemudian untuk bagian CVT sudah saya bersihkan secara keseluruhan, mulai dari puli depan, puli belakang, bak CVT dan tutup bak CVT juga sudah saya bersihkan. Tinggal rakit ulang. Kemudian untuk bagian filter sudah saya cuci bersih. Nah ini sudah saya cuci. Jadi yang saya harapkan ketika saya mencuci bersih seperti ini itu benar-benar tidak ada kontaminasi antara debu. Nantinya ketika motor itu digunakan otomatis steril dari debu. Walaupun nanti 2 atau 3 bulan bahkan setengah tahun atau 6 bulan ya itu pasti ada debu lagi. Namun kan bisa diminimalkan untuk kerusakan-kerusakan engine-nya di bagian internalnya itu, karena kan ini sudah bersih, otomatis kotoran itu tidak masuk ke bagian ruang pembakaran seperti itu. Next ke video
lanjut ke video tes engine-nya saja nanti ya, mengingat durasinya terlalu panjang biar tidak terlalu lama. Oke, next video. Untuk Yamaha Mio sudah beres, ready untuk top speed, kemudian jalan santai, itu tidak ada ripple atau gelombang gerak itu ya di bagian V-belnya. Kemudian bagian filter sudah saya bersihkan, bagian karbu sudah saya bersihkan. Namun ada minusnya di bagian ruang pembakaran, itu pasti mengalami sedikit kebocoran di bagian kompresinya, karena di bagian intake manifold itu yang pertama lembab oli, indikasi bahwa seal clap itu bocor. Kemudian ada sedikit kompresi yang mengalami kebocoran. Kalau dites pakai alat untuk mengetahui berapa kPa tekanannya, itu pasti ada kebocoran, pasti. Walaupun motor ini mungkin tidak mengalami masalah, tetapi kadang busnya tiba-tiba mati sendiri. Kadang kalau pagi itu susah dinyalakan, ya indikasi bahwa kompresinya itu mengalami kebocoran. Kalau pagi susah hidup, itu indikasi yang bocor itu di bagian clap in. Tetapi kalau berbetnya itu RPM atas, itu pasti yang bocor clap X ya. Itu salah satu indikasi untuk memvonis sebuah kompresi ya. Ketika pagi hari karburator sudah diservis, karburator tidak mengalami masalah, tetapi kadang itu ketika dinyalakan itu lama, mau bunyi lama, itu indikasi bahwa klep bagian in mengalami kebocoran, itu pasti real. Kemudian ketika untuk RPM tinggi atau top speed kok ada berbetnya sedikit, kemudian RPM-nya itu kadang pincang kadang tidak, itu indikasi bahwa seal clap clap X itu mengalami kebocoran, itu pasti dan real.